Biografi B.J. Habibie. Baladin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga yang menjabat sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1930. Sepeninggalan ayahnya, Habibie kemudian berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang bernama ITB. Kemudian ia melanjutkan studinya di Teknik Penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen di Jerman Barat. Dia dikenal sebagai ilmuwan sekaligus profesor dalam teknologi aviasi internasional dan menjadi satu-satunya presiden yang berlatar belakang teknokrat. Namanya kemudian melekat menjadi nama teorema, yaitu dalam bidang termodinamika, yaitu bernama teorema Habibie atau crack propagation theory, di mana teori ini digunakan sebagai formulasi untuk menghitung secara matematis bagaimana potensi rekahan atau crack pada kerangka badan pesawat. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia yang ketiga menggantikan Soeharto. Di era pemerintahannya, Habibie berhasil melaksanakan pemilu tahun 1999 yang merupakan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru yang diikuti oleh 48 parpol dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 92%. Namun, pemerintahannya dikritik keras karena lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Pada sidang umum tahun 1999, Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Namun beliau tutup usia pada umur 83 tahun pada 11 September 2019 dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata, Jakarta Selatan. B.J. Habibie dengan visinya dalam bidang teknologi dan juga kontribusinya dalam bidang politik akan terus diingat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Dan warisannya akan terus diingat dan terus menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan dan juga kemajuan bangsa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie. Nah, Presiden B.J. Habibie adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat, yaitu 1 tahun 5 bulan. Nah, tepatnya pada 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Nah, meskipun menjabat relatif singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan, tapi Presiden B.J. Habibie mampu membuat berbagai perkembangan yang menjadikan Indonesia menjadi lebih maju. Nah, presiden ketiga ini bisa menggantikan presiden kedua karena terjadi berbagai gejolak gitu pada saat pemerintahan presiden kedua. Saat pemerintahan Presiden Soeharto yang menjabat kurang lebih 23 tahun yang dikenal dengan masa Orde Baru, terjadi berbagai gejolak di berbagai daerah. Puncaknya adalah pada tanggal 12 Mei 1998 yang mana terjadi masa besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menuntut untuk Presiden Soeharto agar diturunkan dari jabatannya. Pada aksi tersebut, terdapat 4 mahasiswa Trisakti yang menjadi korban dalam aksi tersebut. Nah, karena adanya korban dalam aksi tersebut, meluaslah massa sehingga puncaknya pada tanggal 18 Mei 1998 yang mana mahasiswa berhasil menduduki kantor MPR atau DPR. Nah, dan berhasil menuntut memaksa Ketua MPR atau DPR untuk menuntut Soeharto agar mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan adanya aksi tersebut, pada akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Dan kemudian mengundurkannya Presiden Soeharto ini digantikanlah dengan wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Sehingga dengan mundurnya Soeharto, masuklah B.J. Habibie sebagai presiden yang ketiga.
Nah, pada akhir masa jabatan B.J. Habibie, yaitu pada 20 Oktober 1999, itu salah satu hal yang membuat Presiden B.J. Habibie turun dari jabatannya, yaitu pada saat beliau pada akhirnya membebaskan atau mereformasikan Timur yang saat ini menjadi Timor Leste. Nah, pada saat beliau ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada MPR, laporan tersebut ditolak, sehingga inilah memberhentikan beliau sebagai presiden dan kembali menjadi warga biasa. Nah, setelah nanti menjadi presiden, Presiden B.J. Habibie akhirnya menjadi warga biasa, dan pada saat menjadi warga biasa, beliau kembali ke Jerman. Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak lagi dikekang dan berada di bawah tekanan pemerintah, hingga kemerdekaan Timor Leste. Nah, berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama ada kebebasan pers. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Kedua ada pemilu bebas dan demokratis. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu tahun 1955. Yang ketiga ada otonomi daerah. Bentuklah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah adanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Yang keempat, ada berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Impres nomor 26 tahun 1999 dan Impres nomor 4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Yang kelima, ada lahirnya Komnas Perempuan. Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Yang keenam, ada kemerdekaan Timor Leste. Referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan persetujuan dari pihak militer Indonesia, akan tetapi Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia atau BI harus terpisah dari pemerintah agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Keberhasilan pada masa pemerintahan B.J. Habibie terletak pada keberhasilannya mengatasi ekonomi yang porak-poranda setelah pemerintahan sebelumnya. Pada saat B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden setelah lengsernya Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998, keadaan ekonomi Indonesia seolah terporak-poranda dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Bapak B.J. Habibie membuat beberapa kebijakan ekonomi Indonesia stabil. Caranya yang pertama yang ia lakukan adalah di bidang moneter, adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar, memisahkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen agar lebih fokus untuk mengurangi perekonomian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan infrastruktur dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan APBN dan unit pengelolaan aset negara. Yang kedua adalah melikudasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga di bawah Rp10.000. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau dan menyelesaikan masalah keuangan luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan informasi ekonomi yang disyaratkan IMF.
Yang keenam, mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir yaitu mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dia juga mengeluarkan kebijakan penjaminan uang simpanan masyarakat hingga 100% dan menaikkan suku bunga deposito menjadi 60%. Sehingga aksi penarikan uang besar-besaran di bank atau RAS berhenti dan masyarakat kembali percaya pada perbankan. Baik, selanjutnya kita akan bahas di bidang fiskal. Di sini Bella memberikan beberapa program, kemudian ada juga perlakuan yang berbeda pada mobil nasional dan membiayai program jaminan pengamanan sosial. Di bidang korporasi, hutang-hutang swasta itu direstrukturisasi melalui Indonesia Debt Reconstruction Agency atau INDRA dan Praksa Jakarta. Beliau juga berhasil menghentikan mengenai praktik monopoli yang dilakukan oleh Bulog dan Pertamina. Nah, seperti yang kita tahu, pada masa itu Indonesia mengalami krisis ekonomi. Ekonomi Indonesia mengalami minus 13,13%. Angka itu berhasil diturunkan hingga menjadi 0,79% pada tahun 1999. Beliau juga berhasil menurunkan kurs dolar yang awalnya dolar Amerika Serikat itu berkisar 10-15 ribu rupiah, diturunkan menjadi 6.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pers diberikan kebebasan melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian, bangsa-bangsa Tionghoa itu sudah diperbolehkan berbicara menggunakan bahasa Mandarin dan mengajarkan bahasa Mandarin. B.J. Habibie ini juga merupakan peletak dasar demokrasi Indonesia loh, walaupun pertanggungjawabannya ditolak oleh parlemen. Nah, beliau ini berhasil memperjuangkan nilai-nilai imajinatif dan intelektual yang selama masa Orde Baru ini dibungkam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan dari Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak almarhum Baharudin Yusuf Habibie yang dianggap masih belum berhasil. Di awal masa kepemerintahannya, Presiden B.J. Habibie dihadapkan oleh kondisi-kondisi seperti kelangkaan bahan pangan, kemacetan usaha, terus kemiskinan yang tinggi, dan lemahnya sektor perbankan yang ada di Indonesia, membuat beliau mengeluarkan berbagai upaya seperti restrukturisasi perbankan yang ada di Indonesia, kemudian meningkatkan basis perekonomian di Indonesia, kemudian juga menyediakan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang benar-benar terdampak oleh krisis. Salah satu keberhasilan B.J. Habibie dalam meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia melalui kebijakan tersebut adalah menstabilkan nilai mata uang atau kurs rupiah terhadap mata uang dolar AS. Namun justru pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia mengalami inflasi yang tinggi disebabkan oleh ketidakberhasilan Presiden B.J. Habibie pada saat itu dalam meyakinkan para investor asing yang ada di Indonesia. Di akhir kepemimpinannya, nilai tukar rupiah juga semakin meroket. Habibie juga berjasa bagi dimulainya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun yang menjadi noda hitam pada masa pemerintahan Habibie adalah tidak diusutnya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan tuntas sehingga menyebabkan SP3 dari Kejaksaan Agung. Dan yang terakhir, kebijakannya dari memberikan referendum bagi Timor Leste pada saat itu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pertentangan juga terjadi di berbagai lembaga-lembaga negara, sehingga berujung pada pemberhentian B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia.